sahabat Dunia Bidan. Dunia Bidan kali ini akan sharing ya tentang mual muntah pada ibu hamil muda. Ibu hamil muda biasanya memang mual muntah ya. Ini terjadi biasanya usia kehamilan 6 minggu sampai dengan 12 minggu. Hal ini bisa merupakan sesuatu yang normal atau wajar ya, akan tetapi bisa juga sesuatu menjadi sesuatu yang abnormal atau bisa berbahaya. Oke. Penyebab mual muntah ya pada ibu hamil muda itu yang pertama karena hormonal ya. Hormonal ini karena hasil konsepsi tadi menempel pada rahim ya, pada uterus, akhirnya dia membentuk plasenta, dan pembentukan dari plasenta inilah ya yang prosesnya ini memerlukan hormon yang biasa disebut dengan human chorionic gonadotropin. Dari hormon ini bisa mengakibatkan mual muntah. Yang kedua bisa karena hipoglikemi, dan ini suatu lingkaran seperti lingkaran setan ya, karena mual akhirnya dia nggak ada masukan minuman atau makanan sehingga dia terjadi hipoglikemi, dan hipoglikemi ini menjadikan dia mual. Jadi semakin menjadi lingkaran setan, semakin mual, semakin hipoglikemi, semakin mual, seperti itu ya. Juga karena stres ya, jadi stres bisa memicu terjadinya mual. Juga karena sensitif ya, karena pada ibu hamil itu juga bisa terjadi sensitif pada hidungnya ya, jadi cium apa gitu aja dia udah mual muntah. Karena kelelahan bisa jadi, terus juga karena anak pertama. Biasanya kalau anak pertama itu belum siap ya, belum siap tubuhnya untuk menghadapi hormon-hormon ini, sehingga dia terjadi mual muntah. Juga berikutnya karena genetik ya, karena genetik ini ada bawaan ya, udah biasanya keturunan. Oke. Kondisi mual muntah ini bisa menjadi berbahaya ya. Jadi bisa menjadi berbahaya itu jika muntah terus menerus sehingga tidak ada makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh ibu ya, sama sekali nggak ada yang masuk. Biasanya begitu makan langsung muntah, begitu minum langsung muntah. Makan cuma sedikit atau minum cuma sedikit, tapi muntahnya jauh lebih banyak ya. Berikutnya yaitu kalau sudah terjadi demam. Demam ini sudah menandakan bahwa ibu ini sudah terjadi dehidrasi pada tubuhnya, sudah kekurangan cairan ya. Jadi ini juga sudah sangat berbahaya untuk ibu hamil. Berikutnya adalah pusing-pusing ya. Terus pusing ini juga sebagai tanda sebagai hipoglikemi juga. Jarang BAK itu juga sebagai tanda sudah berbahaya ya. Jarang BAK ini akibatnya nanti pada BAK itu akan urinnya atau pipisnya itu berwarna coklat, bukan coklat, pekat ya, kuning tapi yang terlalu pekat ya, kuning banget gitu. Terus ada muntahan, di dalam muntahan itu ada darah ya, itu juga sangat berbahaya. Biasanya itu sudah terjadi iritasi pada saluran pencernakannya, detak jantungnya cepat, itu juga sudah berbahaya. Oke, berikutnya yaitu bagaimana sih caranya ngatasi mual muntah ini ya. Ini pada ibu hamil, kalau yang sudah mual muntahnya nggak bisa diatasi itu harus ke rumah sakit dan diberikan terapi seperti diinfus ya, itu sudah seperti itu. Tapi kalau mual muntahnya masih bisa biasa ya, jadi belum terlalu parah untuk mual muntahnya tapi sudah sangat mengganggu, itu bisa diatasi. Yang pertama yaitu kalau bangun jangan terlalu tergesa-gesa, jadi nggak usah terlalu cepet bangun. Maksudnya gini, bangun tidur ya, bangun istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawa ketat-ketip terlebih dahulu kira-kira 5 menit ya, ini untuk hormonnya biar stabil terlebih dahulu. Setelah 5 menit baru bunda bangun secara perlahan-lahan ya. Kalau bunda bangun istilahnya buka mata bangun biar gini, terus langsung bunda bangun terjaga dari tidur langsung bangun ya, bangun berdiri gitu, hormonnya jadi nggak stabil, seharian bunda bisa merasakan mual dan akan muntah ya. Jadi bukan disuruh malas-malasan, tapi untuk menyetabilkan hormon terlebih dahulu. Jadi bunda
selama kurang lebih 5 menit di tempat tidur, bangun, menyesuaikan terlebih dahulu, adaptasi terlebih dahulu, sesuaikan hormonnya, baru nanti bangun berdiri dari tempat tidur. Oke, yang berikutnya yaitu dengan menggunakan jahe, bukan wedang jahe, jahe. Jahe ini bisa berupa apa saja, bisa berupa permen atau dirupakan sebagai minuman, itu juga bisa. Akan tetapi Bunda juga harus ketahui bahwa semua atau segala sesuatunya itu ada porsinya. Jadi Bunda ketahui apa istilahnya, ada yang kayak gini biasanya, aku hanya bisa masuk kalau pakai jahe, ya jangan ya. Jadi ada aturannya, mungkin cuma 3 kali lah atau 2 kali dalam 1 hari ya konsumsi itu. Jadi nggak terus menerus makan jahe, nanti juga bisa berbahaya kalau nanti aturannya nanti istilahnya over ya, over. Terus berikutnya, biasanya kalau ibu hamil itu susah sekali masuk makan makanan yang lembek ya, seperti makanan nasi itu kan susah ya. Untuk ngatasinya Bunda kan tetap harus makan apa, karbohidrat ya, karbohidrat terus harus masuk untuk menjaga supaya tidak hipoglikemi tadi. Jadi biskuit kering ya itu bisa menjadi solusinya ya. Jadi kalau tidak bisa makan makanan yang lembek seperti nasi atau bubur atau apa, itu bisa digantikan dengan biskuit kering ya. Jaga istirahatnya karena kelelahan juga bisa mengakibatkan mual muntah. Berikutnya yaitu stres, harus dihindari. Biasanya kalau ibu hamil ya, biasanya kan ada di mertua gitu, itu juga bisa memicu stres ya. Kan mertua itu kan orang lain ya, tidak terbiasa dengan kehidupan kita. Jadi ini juga bisa mengakibatkan stres pada ibu hamil. Ini biasanya ibu hamil itu kalau di rumah sendiri dia nggak mual, tapi kalau di rumah mertua dia mual-mual, begitu langsung masuk rumah mertua langsung mual, langsung muntah gitu. Itu biasanya karena stres. Jadi hindari stres yang seperti itu. Stres-stres yang lain juga dihindari ya, itu hanya salah satunya saja. Terus kalau mual muntah itu makan makanan itu cuma sedikit-sedikit tapi sering. Jadi nggak makan dalam porsi yang besar ya, itu karena lambung biasanya kalau udah terbiasa mual muntah kan dia udah terbiasa makanan cuma sedikit ya, makanya cuma sedikit tapi sering. Makan sedikit tapi sering. Ngemil juga disarankan untuk mual muntah ini. Oke. Berikutnya pakai pakaian yang longgar ya, karena pakaian yang menekan itu bisa mengakibatkan menekan lambung dan akhirnya mual. Banyak minum air ya, karena pada saat ibu hamil itu terjadi hemodilusi, akhirnya pengenceran, dan kita butuh benar-benar butuh, ibu hamil butuh cairan. Juga yaitu karena tadi ada stres juga. Stres itu bisa karena Bunda terlalu memikirkan mual muntah ini, sehingga yang terjadi malah justru akan mual dan muntah. Jadi Bunda bisa alihkan ya, Bunda bisa alihkan perhatian itu ke sesuatu yang bisa mengakibatkan Bunda seneng. Katakanlah kalau mual muntah ya jangan dipikirin mual muntahnya ya. Jadi mungkin melihat TV atau mungkin melakukan sesuatu yang Bunda bisa menyenangkan hati Bunda. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Bunda yang ada di rumah, yang sekarang lagi hamil ya. Semoga ini bisa membantu Bunda, dan semoga kehamilan Bunda sehat terus ya, sampai nanti masa kelahiran dan melahirkan bayi-bayi yang cerdas. Sekian saja, terima kasih dan semoga ini bermanfaat. Kalau Bunda merasa bermanfaat, silahkan di-share ya.